Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain amin. Ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, hidayah dan kesehatan yang kita rasakan pada hari ini. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman modern seperti yang saat kita rasakan pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato singkat yang yaitu mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah. Nah, apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah sebuah upaya sadar yang terarah dan terencana melalui lingkungan pembelajaran dan tumbuh kembang seluruh potensi yang ada pada manusia. Nah, yang mempunyai watak kepribadian baik, berakhlak dan bermoral, yang kemudian berdampak positif terhadap masyarakat. Nah, fungsi dari pendidikan karakter itu apa? Fungsi dari pendidikan karakter itu yaitu untuk mengembangkan potensi seseorang supaya bisa menjalani kehidupannya dengan baik dalam lingkungan formal. Nah, pendidikan juga berfungsi untuk membentuk karakter para peserta didik dalam rangka menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, tangguh, berperilaku baik, hingga toleransi gitu ya. Nah, ada 3 fungsi utama dari pendidikan karakter. Nah, 3 fungsi itu apa saja? Nah, 3 fungsi dari pendidikan karakter yaitu berfungsi satu untuk membentuk dan mengembangkan potensi anak, yaitu supaya anak-anak bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, berhati nurani baik, berpikir baik, berbudi luhur dan berperilaku baik. Nah, yang kedua yaitu fungsi penguatan dan perbaikan. Apa sih itu? Untuk apa? Nah, yaitu untuk memperbaiki dan juga menguatkan peran individu, keluarga, masyarakat, satuan pendidikan dalam melaksanakan tanggung jawab dan berpartisipasi mengembangkan potensi kelompok, masyarakat, instansi secara umum. Nah, ada juga yang ketiga yaitu fungsi penyaring, yang artinya pendidikan karakter digunakan supaya ketika terjun ke masyarakat, mereka bisa memilih dan memilah, bisa menyaring budaya yang masuk, mana yang sesuai dengan nilai karakter dan budaya bangsa Indonesia yang berbudi luhur ini. Nah, apa sih tujuan dari pendidikan karakter? Nah, tujuan dari pendidikan karakter itu satu itu mengembangkan potensi nurani, kalbu, efektif peserta didik sehingga warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan kebiasaan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dan nilai universal dan tradisi bangsa yang religius. Nah, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga itu menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus bangsa. Dan yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif dan berwawasan kebangsaan. Nah, yang kelima, yang terakhir, mengembangkan lingkungan sekolah sebagai lingkungan aman, jujur, kreatif, dan bersahabat. Nah, ada pula nih 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai universal, yaitu karakter cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong dan kerjasama, percaya diri dan kerja keras. Yang ketujuh itu kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan itu baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan itu karakter toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Ada 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yaitu 1 nilai karakter religius, nilai karakter nasionalis, nilai karakter integritas, nilai karakter mandiri, nilai karakter bergotong royong. Apa sih contohnya? Apa saja sih contohnya? Contohnya yaitu menurut yang saya tahu saja ya. Contohnya yaitu
mengajarkan anak didik itu sholat 5 waktu. Nah, yang kedua yaitu menciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga, menanamkan kejujuran sejak masih kecil ya. Dan yang ketiga itu mengajarkan kepada anak disiplin melakukan tugasnya. Dan yang keempat yaitu bersosialisasi dengan banyak orang berbagai macam latar belakang. Yang kelima itu mengajari anak sopan santun, bersikap rendah hati. Bagaimana sih cara mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah itu? Nah, keteladanan guru itu dapat dilakukan melalui tindak tutur dari dalam kelas. Sedikit banyak tindak tutur guru di kelas mempunyai kontribusi dalam pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik. Nah, guru itu sebagai the role of model. Guru itu hendaknya berperilaku dan bertutur kata yang dapat dijadikan teladan dan contoh bagi siswa-siswinya. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan karakter itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi juga berintegrasi dengan pelajaran-pelajaran yang lain yang ada dengan memasukkan nilai-nilai karakter dan budaya. Nah, pendidikan karakter yang efektif jika dilakukan dengan pembiasaan nilai moral luhur kepada peserta didik dan membiasakan mereka dengan kebiasaan yang sesuai dengan karakter kebangsaan. Nah, ada beberapa karakter yang dapat diterapkan di sekolah. Nah, apa aja sih contohnya? Yang pertama yaitu religius. Nah, contoh dari religius itu apa? Nah, religius itu contohnya itu memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk melakukan ibadah atau melaksanakan ibadahnya gitu. Nah, ada juga kejujuran. Nah, contoh dari kejujuran itu ya contohnya kita sekolah menyediakan kantin kejujuran. Nah, yang ketiga itu toleransi. Nah, contoh dari toleransi itu yaitu menghargai dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga sekolah tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, status ekonomi, dan lainnya. Nah, dan yang keempat itu disiplin. Nah, contoh dari disiplin itu contohnya itu sekolah itu memiliki tata tertib gitu kan. Ada juga kerja keras. Apa sih contoh dari bekerja keras itu? Nah, kerja keras itu contohnya itu menciptakan suasana sekolah yang menantang dan memacu untuk bekerja keras. Nah, ada juga kreatif. Apa sih contoh dari kreatif itu? Nah, kreatif itu contohnya menciptakan situasi yang menumbuhkan daya berpikir dan memacu untuk bekerja keras. Nah, ada juga mandiri. Apa sih contoh dari mandiri itu? Nah, dari kemandirian itu dapat disimpulkan yaitu menciptakan situasi sekolah yang membangun kemampuan, yang membangun kemandirian peserta didik. Nah, ada juga nih demokratis. Nah, contoh dari demokratis itu apa gitu kan? Nah, demokratis itu contohnya itu menciptakan suasana yang menerima, yang sekolah itu yang menerima perbedaan gitu. Nah, ada juga rasa ingin tahu, yang ke-9 itu rasa ingin tahu. Nah, contohnya dari rasa ingin tahu itu memfasilitasi warga sekolah untuk bereksplorasi dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Ada juga semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan itu contohnya itu melakukan upacara rutin setiap hari Senin. Semua sekolah pasti melakukan itu setiap hari Seninnya, kecuali hujan. Nah, ada juga yaitu dengan cinta tanah air. Contohnya dari cinta tanah air itu apa? Nah, contohnya yaitu dari cinta tanah air itu ya menggunakan produk-produk dalam negeri lah ya, gitu. Ada juga prestasi. Apa sih contohnya prestasi itu? Dari prestasi tersebut, nah contohnya itu memberikan penghargaan atas hasil prestasi kepada warga sekolah ataupun peserta didik. Contohnya ya kalau misalnya ada anak ke kelas kita yang ranking pertama, itu bisa kita hadiahkan biar dia bersemangat gitu untuk sekolahnya, untuk prestasinya gitu. Ada juga bersahabat. Nah, apa sih contoh dari bersahabat itu? Bersahabat juga itu bisa jadi komunikatif. Contohnya yaitu berkomunikasi dengan bahasa yang santun. Jangan kebanyakan sekarang siswa itu banyak sekali yang
berkata-kata yang nggak sesuai lah menurut saya. Nah baru kita ajarkan kayak gitu, cara berbahasa yang baik itu seperti apa, yang santun itu juga seperti apa. Nah, ada juga nih cinta damai. Nah, cinta damai itu contohnya apa? Menciptakan suasana sekolah dan bekerja nyaman, tentram, dan harmonis. Ya, contohnya kita bekerja di dalam sekolah itu kita tidak membeda-bedakan kawan kita, atau ya yang kalau guru ya sejawat lah, teman sejawatnya gitu. Ada juga nih gemar membaca, contohnya itu menyediakan fasilitas dan suasana menyenangkan untuk membaca. Nah, contohnya saya juga di sekolah itu setiap hari Jumat diadakan itu membaca setiap senam pagi itu membaca 10 menit lah gitu. Nah, ada juga peduli lingkungan. Contohnya tersedianya tempat pembangunan dan tempat cuci tangan, tempat sampah ya, tempat pembuangan sampah. Tempat cuci tangan setiap kita mau masuk kelas kita cuci tangan terlebih dahulu gitu. Nah, ada juga peduli sosial. Nah, apa sih dari peduli sosial itu? Contohnya, yaitu menyediakan fasilitas untuk menyumbang ya. Contohnya sosial itu kalau misalnya kita ya, contohnya sekarang ada dari bencana apa segala macam. Nah, itu kita seikhlasnya saja gitu. Nah, kan ada juga tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu contohnya apa sih? Menghindari kecurangan dalam pelaksanaan tugas. Nah, apa sih strateginya untuk penerapan pelaksanaan pendidikan karakter itu? Nah, strategi pelaksanaannya itu yaitu melaksanakan pendidikan karakter di sekolah dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembiasaan yang baik, pembiasaan terprogram, spontan, dan keteladanan. Nah, keteladanan itu melalui tindak tutur di dalam penyampaian pembelajaran di kelas, tindak tutur guru yang disampaikan di kelas, dan menerapkan pendidikan karakter itu bersifat memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat, dan pembinaan dalam rangka pembentukan moral dan kepribadian siswa yang berkarakter. Nah, tindak tutur juga yang paling dominan dalam penerapan pendidikan karakter itu yaitu tutur direktif, karena guru sering memberi nasihat, memesan, memerintahkan, atau menganjurkan, dan memohon agar peserta didik mau melakukan tindakan sesuai yang diharapkan guru. Nah, ucapan tindakan yang dilakukan guru di mata peserta didik akan selalu diingat dan dikenang. Begitulah pidato dari saya, yaitu implementasi karakter di sekolah. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.